Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Dwistianingrum, NIM 18176 dari kelas D 2018. Di sini saya mendapat prasat yaitu diskusi refleksi kasus. Nah, untuk definisi dari diskusi refleksi kasus atau DRK ini yaitu merupakan metode untuk merefleksikan pengalaman perawat terkini dan melakukan asuhan keperawatan yang mengacu pada pemahaman terhadap standar yang ditetapkan. Pembahasan DRK yang pertama yaitu masalah keperawatan yang spesifik, yang menarik dan juga aktual yang terjadi, baik sudah terjadi atau sedang berlangsung. Kemudian yang kedua juga pembahasannya mengenai pengalaman perawat yang telah berhasil dalam melaksanakan asuhan keperawatan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada masyarakat. Tujuan dari DRK ini ada 9 tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perawat. Yang kedua, menguatkan aktualisasi diri perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Yang ketiga, membangkitkan motivasi untuk belajar. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan klinis. Yang kelima, belajar menghargai sejawat. Yang keenam, belajar berkomunikasi secara asertif. Yang ketujuh, menjalin kemitraan yang lebih kuat. Yang kedelapan, memberi kesempatan untuk menyampaikan pemikiran tanpa tekanan. Yang kesembilan, merekomendasikan pada pimpinan hasil diskusi untuk perbaikan sumber daya manusia atau SDM dengan kualitas dan juga kuantitas dan juga menyempurnakan prosedur tetap. Persyaratan dari diskusi refleksi kasus atau DRK ini yang pertama terdiri dari 5-8 peserta, yang kedua pembagian tugas. Dalam pembagian tugas terdapat fasilitator, penyaji, dan juga peserta. Yang ketiga, topik presentasi atau menyediakan topik presentasi. Yang keempat, setting mekanisme dan juga alur serta peran sesuai dengan pembagian tugas. Yang kelima, pembuatan format laporan diskusi refleksi kasus atau DRK. Untuk SOP refleksi kasus, pada pengertian, tujuan, dan juga persiapan kurang lebih sama dengan sebelumnya. Kemudian untuk langkah kerjanya yang pertama, fasilitator membuka forum, salam, dan juga menyapa seluruh partisipan. Yang kedua, fasilitator menyampaikan persyaratan diskusi dan juga alur mekanisme dari DRK ini sendiri, yang mana meliputi A. Proses DRK dilakukan dengan media online, yaitu menggunakan media Zoom. Seluruh partisipan wajib mengaktifkan kamera dan juga mengikuti seluruh proses DRK hingga selesai dengan baik. Kemudian B. Diskusi dilakukan setelah penyampaian kasus oleh penyaji. C. Selama penyampaian berlangsung, tidak boleh menyela dan semua harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh. D. Seluruh peserta tidak diizinkan untuk menguasai situasi, menyampaikan teguran yang dapat merugikan atau menyinggung peserta lain. E. Dapat atau diperbolehkan menyediakan buku tulis sendiri, namun tetap berkonsentrasi dan juga memperhatikan pada saat proses diskusi. F. Dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat pada diskusi setelah dipersilakan oleh fasilitator. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu fasilitator mempersilakan penyaji menyampaikan materi dan juga kasus selama 10-20 menit. Yang keempat, penyaji menyampaikan materi dan juga kasus. Yang kelima, fasilitator membuka sesi diskusi. Kemudian yang keenam, sesi diskusi dan juga feedback oleh penyaji dan juga peserta akan dipimpin oleh fasilitator. Kemudian yang ketujuh, fasilitator merefleksikan pada penyaji mengenai poin penting pada saat sesi diskusi. Yang kedelapan, refleksi mengenai proses diskusi baik dari peserta ataupun dari fasilitator. Yang kesembilan, fasilitator menyampaikan kesimpulan dan juga rencana tindak lanjut selanjutnya. Yang kesepuluh, membuat kontrak komitmen pertemuan selanjutnya. Yang kesebelas, fasilitator menutup forum. Yang kedua belas, seluruh partisipan mengisi absensi kehadiran. Yang ke-13, fasilitator membuat laporan yang mana di dalamnya termasuk yaitu adalah materi isu yang muncul dan juga hasil dari proses diskusi sebelumnya.
kasih atas waktunya untuk Mbak Kolisa. Sini saya akan menyampaikan kasus yang saya ambil dari komunitas binaan saya. Nah, untuk kasusnya dari hasil kunjungan yang dilakukan pada keluarga komunitas binaan, yaitu pada keluarga Bapak S, kemudian Bapak E pada komunitas binaan di Desa Amberbuto, didapati bahwa pemeliharaan kesehatan pada komunitas tersebut itu tidak efektif. Nah, komunitas binaan kurang menunjukkan pemahaman mengenai pemeliharaan kesehatan dengan benar dan juga tepat. Dari kondisi lingkungan dan aktivitas juga menunjukkan bahwa pemeliharaan kesehatan yang benar dan tepat itu tidak menunjukkan. Kemudian seperti pengelolaan sampah, kemudian keadaan lingkungan dan juga keadaan kriteria rumah sehat tidak menunjukkan pola yang tepat pada komunitas binaan tersebut. Kemudian aktivitas pekerjaan yang dilakukan juga tidak menunjukkan keadaan dengan pola kesehatan yang tepat. Baik, dari situ mungkin ada pertanyaan dari peserta. Ya, baik, terima kasih Saudari Cynthia atas kasus yang disampaikan. Kepada peserta mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kasus yang telah disampaikan. Bertanya kepada Cynthia, bagaimana intervensi lanjutan yang akan dilaksanakan kemudian. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu apakah ada perilaku yang dipertahankan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini bisa langsung dijawab. Ya, langsung dijawab Saudari Cynthia. Baik, untuk intervensi lanjutannya tentunya dengan melaksanakan pemantauan dan juga perkembangan pada komunitas itu sendiri. Nah, seperti komitmen dan juga peningkatan kesehatan yang dilakukan itu tetap efektif atau tidak. Kemudian juga dengan kondisi pandemi saat ini tentunya ditambahi dengan pemantauan atau pemenuhan protokol-protokol kesehatan untuk beraktivitas ataupun di lingkungan sekitar. Kemudian untuk tetap melanjutkan dan juga menetapkan pola-pola hidup bersih, kemudian seperti konsumsi makanan seimbang juga tetap dilakukan dan juga menjaga kebersihan area sekitar komunitas dan juga lingkungan, kemudian melakukan aktivitas fisik serta pemenuhan istirahat dan juga pola aktivitas yang cukup dan juga tetap efektif. Begitu mungkin apakah sudah menjawab?